Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ternak semua, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Rofi. Selamat pagi. Mohon maaf lahir dan Mohon batin. maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin. Senang sekali nih Sobat Ternak, hari ini saya tidak sendiri tapi bersama Bapak Rofi. Tapi sebelum itu Sobat Ternak, hari ini saya benar-benar senang sekali karena bisa live streaming lagi. Karena 1 minggu kemarin kita stop, ya, karena kan Lebaran ya Pak ya. Tuh. Nah Sobat Ternak, selamat datang juga di live Jaga Ternak. Hari ini saya tidak sendiri bersama Bapak Rofi yang akan membahas tentang telur ya Pak ya, surplus telur. Baik. Tapi sebelum itu Sobat Ternak, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share live streaming ini ke teman-teman semua. Dan juga untuk Sobat Ternak, kalau ingin sesuatu yang ingin ditanyakan boleh banget tulis di kolom komentar karena kita open banget nih Pak ya. Untuk Sobat Ternak semua kalau mau tanya-tanya boleh banget. Nah jadi kan saat ini ya Pak, kita akan membahas strategi pengelolaan surplus telur di daerah sentra produksi. Nah, karena baru kemarin banget Bapak Presiden kunjungan kerja bersama Bapak Menteri Pertanian yang menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementan terkait telur yang surplus di tengah dunia mengalami kelangkaan. Nah, kita mau tahu nih bagaimana sih produktivitas telur di Indonesia. Nah, Bapak boleh diceritakan sedikit nih tentang surplus telur di Indonesia saat ini? Boleh banget. Tapi sebelumnya saya perkenalkan Rofi, bisa dipanggil Rofi saja. Nah pada pagi hari ini kita sharing informasi. Tapi sebelum kita bicara jaga ternak, kita tentu karena masih di momen Lebaran, iya. Berarti jaga silaturahmi. Iya betul sekali. Jaga silaturahmi dan jaga ternak. Baik. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa produksi telur kita nasional secara kumulatif memang melimpah. Nah, itu bisa kita lihat dari potensi produksi yang mencapai 6,5 juta ton. Wah, banyak sekali ya Pak ya? Banyak. Coba kalau kita hitung butirannya berapa itu? Aduh, nggak tahu nih berapa, banyak sekali ya. Kalau udah jumlahnya ton, berarti jumlahnya sudah tidak terhitung ya berapa banyaknya. Iya. Tentu kalau kita melihat potensi produksi, kita juga bisa melihat berapa sih kebutuhan kita nasional. Nah, nasional kita itu kebutuhan masih dikonsumsi per kapitanya itu 21,8 kg per kapita. Wow. Atau hampir 22 kilo. 22. Rata-rata setiap warga gitu ya, kalau kita melihat jumlah total penduduk Indonesia, di tahun 2025 ini hampir setara 0,9 butir setiap jiwa. Setiap hari. Oh, setiap harinya ya? Jadi satu butirnya belum utuh. Oke. Iya, sayang kan? 0,9 butir setiap hari konsumsi kita rata-rata. Tentu ada orang yang bisa jadi 10 butir, atau 5 butir. Kalau ibu berapa? Aku mungkin seminggu kali ya hitungnya ya. Seminggu. Kalau seminggu mungkin kurang 1 kilo. 10 kalau 10 butir. Kalau misalnya untuk aku konsumsi sendiri mungkin sekitar segitu. Tapi nggak barengan dengan Indomie kan? Iya, kadang itu kalau menjadi dengan Indomie asupan. bisa 2 butir dong. Iya bisa jadi ya Pak, karena kurang kenyang juga ya kalau misalnya 1 butir. Betul, padahal sudah cukup kalori ya. Oh iya, dan cukup gizi. sudah cukup. Baik, nah kalau kita melihat potensi kebutuhan dan kemudian melihat tadi produksinya, maka sebenarnya masih ada surplus. Jadi potensi surplus kita itu hampir 300.000 ton. 300.000 atau angka tepatnya 288.000 ya. Nah, kalau kita setarakan jumlah butir. Aduh, banyak banget ya Pak ya. Sekitar 4,6 miliar. Wow, banyak hampir sekali. 5 miliar. Iya, butir. Itu kalau dikumpulkan dalam satu ruangan itu sebanyak apa ya Pak ya? Kita bisa hitung dimensi ruangannya. Oke. Kemudian kalau kita melihat space dalam satu tray itu isi berapa itu ya? Satu tray. 6 kali 6. 36 butir. Nah, 36 butir biasanya kan satu iket atau satu
peti. Satu peti. Kalau kita lihat ibu-ibu belanja gitu ya, ada yang belinya itu ikatan, ada yang belinya dalam bentuk box ya, kotak-kotak kayu itu. Tentu banyak variasi kemasan telur yang disajikan atau bisa kita lihat di pasaran gitu ya. Nah itu menarik tadi, surplus sebanyak hampir 5 miliar butir itu tentu harus dikelola dengan baik. Ya, betul. Itu catatan kami untuk mengawali obrolan pagi ini ya, yang ceria dan penuh dengan hikmah, semangat, jaga silaturahim, jaga ternak kita. Karena memang program kita adalah jaga ternak. Jadi setiap hari ini kita selalu pantau terus nih sobat-sobat ternak. Jaga produksi dan jaga produktivitas. Nah, Bapak, aku juga mau tanya nih, apa dampak dari surplus produksi telur ini yang menguntungkan peternak? Jadi tentu peternak dari sisi produksi mereka sudah memiliki standar pemeliharaan yang baik, sehingga produktivitasnya membaik, maka harapannya tentu punya potensi penghasilan yang memadai. Nah dengan kondisi yang melimpah, tentu ada mekanisme pasar. Ada ketentuan suplai, ketentuan demand, dan kemudian ada keseimbangan. Nah, pemerintah ini tugasnya adalah menjaga. Dan tentu juga dengan para stakeholders, para peternak itu sendiri, kemudian pelaku usaha yang lain. Nah, mereka potensi penghasilan yang memadai itu tidak hanya dari keuntungan semata. Ya. Karena kita melihat bahwa teman-teman peternak yang sudah lama dan mereka itu menjaga istilah, kalau kami di teknis ada istilah persistensi produksi. Jadi sederhananya setiap minggu bisa memproduksi sekian butir, atau kalau melihat jumlah ayam berapa persen, itu sudah mereka jaga. Artinya kalau kita melihat data produktivitas kita, rata-rata yang dikelola oleh peternak kita itu lebih dari 80%. Sederhananya kalau 1.000 ekor, berarti yang telur 800 ekor atau 800 butir setiap hari. Itu rata-rata. Tentu ada periode-periode dia baru awal produksi, kemudian puncak kan bisa di atas 90%. Nyaris 100% semuanya bertelur setiap hari. Tetapi juga ada grafik, nanti mendekati akhir gitu ya, sudah mulai turun 80, 70, 60. Nah, kalau di rata-rata selama satu siklus itu, maka di perhitungan kita di PKH itu 80% lah. 80%, 80,6% rata-rata. Berarti kan kita bisa ekspor ya Pak ya? Sangat bisa. Nah, negara mana aja nih Pak yang akan diekspor Pak? Nah, ekspor kita kalau melihat di 2024, kita patut bersyukur ya, Indonesia sudah berhasil mengirimkan table egg istilahnya ya, telur konsumsi ke negara Singapura. Tahun 2024 itu kalau kita lihat statistik, Amerika juga ya Pak? Amerika belum. Oh, Amerika belum. Belum. 2024 baru realisasi ekspor kita itu ke Singapura. Jumlahnya kalau tidak salah kita kutip itu hampir 3 juta kilo. Wow, 3 juta. 3 juta kilo, betul ya? 3 juta kilo. Berarti banyak juga ya Pak ya? 3 juta kilo atau setara 51 juta butir. 50 selama setahun di tahun 2024. Nah, kalau kita hubungkan dengan potensi surplus tadi ya, kan kita surplus setahun itu kisaran di 4,6 miliar ya, atau 288.000 ton. Baru 1%. Oh, baru 1% yang di... Jadi realisasi ekspor kita melihat tahun 2024 itu baru 1% terhadap surplus kita. Berarti masih banyak dong. Masih banyak ya. 80% terhadap surplus itu berapa? Itulah yang nanti
bisa kita dorong para pelaku usaha kita untuk berkontribusi memenuhi pangan hewani, terutama dari telur. Tadi disebut Amerika ya, bisa. Amerika itu kalau kita lihat beberapa informasi bahwa mereka sedang mengalami defisit ya. Ya, defisit. Harga juga tinggi sehingga memicu inflasi. Dan warga di sana juga merasa terbebani dengan harga yang sangat tinggi juga ya Pak, harga telurnya. Harga per dosen ya. Di sana itu rata-rata sudah mencapai 41.000 sampai 60.000 itu. Per 12 butir. Per 12 butir. Bayangkan kalau harga di kita berapa? Biasanya kalau bisa dibeli 1 kilo telur di pasar sekarang harganya 15 ribuan ya? Enggak dong. Kalau 1 kilo ibu-ibu belanja itu... Oh itu setengah kilo ya Pak berarti ya? Aduh aku jarang ke pasar nih jadi... 12 itu hampir sekilo kurang. Kalau sekilo kita rata-rata ya 16 butir lah. 16 butir. Ibu-ibu itu belanja rata-rata sekarang 28. Oh 28. Berarti Kemarin itu tadi aku sebutkan naik. setengahnya ya? Iya. Setengah kilo. Kalau dari peternak 23, 24, 25 ada variasi ya. Tergantung dari daerah. Dan juga tergantung dari posisi di mana gitu. Nah katakanlah harga 25.000 per kilo. Dan yang diterima oleh masyarakat kita kurang dari 28.000. Itu dapat 16 butir. 16 butir. Bayangkan dengan Amerika di sana hanya 12 butir harganya mencapai 61.000. Itu mahal banget ya Pak. Mahal banget. Coba. Mahal banget. Itu kan potensi kita dengan berkah surplus itu bisa berkontribusi untuk memenuhi kekurangan atau defisit salah satunya di Amerika. Tapi tentu ada syarat dan ketentuan. Nah, sekarang pemerintah sedang mengkaji dan kemudian koordinasi intensif terutama dengan para pihak yang akan mendukung bagaimana nanti Indonesia itu bisa memenuhi syarat untuk bisa melakukan ekspor. Karena kan kita sudah berhasil ke Singapura. Nah, tinggal negara-negara lain termasuk Amerika bisa kita suplai sebagaimana kemarin Pak Presiden, Pak Prabowo dengan Pak Mentan juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi untuk memenuhi atau mensuplai kekurangan telur terutama di Amerika dan negara-negara lain. Gitu. Oke, baik Bapak. Pertanyaan berikutnya ada nggak ya Pak industri pengolahan tepung telur di Indonesia? Ada. Saat ini sudah mulai berkembang ya. Di Kabupaten Blitar di Jawa Timur sudah diinisiasi oleh tentu Dirjen PKH ya. Di sana sudah mulai operasional pengolahan telur. Nah itu salah satu bentuk pengelolaan produksi kita yang melimpah atau pengelolaan surplus kita. Sehingga bisa diolah untuk meningkatkan tentu nilai tambah dan daya saing. Gitu. Oke, baik. Tapi Pak, boleh nggak Bapak berikan tanggapan nih mengenai inflasi telur di dunia saat ini? Apakah ada langkah antisipasi dari pemerintah juga? Kalau melihat dunia, pergerakan produksi, kemudian kecenderungan adanya wabah flu burung, tentu masing-masing negara memiliki strategi untuk melindungi, proteksi dan sebagainya, sambil mereka berupaya untuk melakukan permajaan. Nah, kalau kita lihat Amerika saja itu telah melakukan afkir dini lebih awal sehubungan dengan adanya wabah AI ya. Kalau tidak salah 20 juta ekor itu di afkir lebih awal dipotong gitu ya karena wabah AI. Kemudian di Desember itu kita kutip bisa 13 juta ekor lagi. 13 juta ekor lagi itu dilakukan depopulasi. Artinya itu dimusnahkan karena adanya wabah virus AI. Begitu memprihatinkan juga dan kita pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia tentu merasa empati karena biar bagaimanapun kita bagian dari dunia. Nah, dunia ketika menghadapi inflasi, nah kita melihat dari kacamata Indonesia ya, Indonesia telah berhasil menjaga adanya pergerakan
indeks harga. Karena kita bicara inflasi itu sebenarnya kan secara kalkulasi dari BPS itu perbandingan indeks harga yang diterima oleh konsumen, ya kan, dibandingkan dengan yang dibayar, gitu ya. Ada indeks harga tentu lebih detail dari BPS, tapi itu sebagai indikator bagaimana situasi dan stabilitas perekonomian kita dari sisi aspek konsumsi. Konsumsi, oke. Ada pengeluaran rumah tangga. Nah, itu yang dihitung untuk melihat inflasi atau deflasi. Nah, tentu seolah-olah bahwa dengan menjaga produksi, maka laju inflasi juga bisa ditekan karena harga-harga yang diterima oleh masyarakat kita juga bisa lebih terkendali. Dan stabil. Kurang lebihnya begitu. Oke, baik Pak, tapi bagaimana juga nih pemerintah memastikan surplus ini tidak merugikan peternak kecil? Pertanyaan yang bagus, karena konsen kita tidak hanya di komoditinya saja, berkah dari produksi yang melimpah saja, tapi untuk pelaku peternak sendiri ya mereka punya hak untuk bisa mendapatkan penghasilan yang memadai. Ya. Salah satu strategi dengan menjaga stabilitas antara keseimbangan supply dan demand, kemudian kita melihat bahwa teman-teman para peternak ini sudah sangat mahir. Mereka melakukan perubahan-perubahan terutama dalam aspek teknis pemeliharaan. Ya, tidak kalah pentingnya adalah kalau kita bicara margin penghasilan, margin yang diterima oleh para peternak, hampir lebih dari 70% lah itu kan dari biaya pakan. Nah, berarti biasanya mereka mereformulasikan atau melihat kearifan lokal ya, bahan baku pakan, kemudian selain juga ada pakan pabrikan yang tentu mereka maintenance dan mereka jaga sehingga tanpa mengurangi produktivitas, tapi biaya dari pakan itu bisa lebih terjangkau dan sesuai harga yang diterima itu di atas harga pokok produksi lah, katakanlah begitu yang dilakukan oleh teman-teman peternak kita. Begitu. Oke, baik. Nah, Pak, ada nih sobat ternak yang tanya kalau program ayam merah putih itu apa ya, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Program ayam merah putih. Ini kayak ayam merah lambang putih. Negara kita ya? Bendera kita. Bendera kita. Identitas dan jati diri negara kita. Kalau merah putih berarti itu adalah bukan hanya sekedar slogan ya. Bendera merah putih, tetapi itu adalah jiwa dan merah itu melambangkan apa? Keberanian. Kalau putih? Kalau putih kesucian. Bersih. Itulah yang melatar belakangi kenapa dengan semangat merah putih dari sisi pertanian dikembangkan untuk masyarakat kita. Yang pertama adalah tidak hanya sekedar meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas. Tentu itu juga salah satu tujuan. Tapi yang lebih penting adalah itu tadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas. Nah, kita melihat bahwa ada disparitas antar wilayah. Nah, ini kita ingin mendekatkan dengan gerakan merah putih pengembangan ayam petelur itu, daerah produsen itu bisa lebih dekat. Jadi peternak mereka difasilitasi oleh program pengembangan ayam petelur itu, mereka tidak harus ke kota atau tidak harus impor ke daerah lain. Jadi ada tujuan untuk mendekatkan produsen ke wilayah konsumen. Katakanlah di DKI Jakarta ya tentu ada daerah-daerah penyangga, Bekasi, mana lagi daerah Bogor, Jabodetabek ya, Pak. Nah, daerah-daerah yang memiliki kelayakan teknis untuk memelihara ayam petelur itu, nah itu bisa lebih dekat secara geografis dan tentu juga murah di ongkos. Jadi kalau harganya di peternak itu sudah baik gitu ya, artinya di tingkat konsumen juga
tidak terlalu tinggi. Artinya ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memangkas rantai tata niaga distribusi sehingga lebih efisien. Artinya masyarakat konsumen berhak untuk mendapatkan kualitas dan harga telur yang wajar. Dan sesuai standar. Begitu kira-kira ya. Oke, baik. Bapak nih ada yang tanya juga nih dari Sobat Ternak. Izin bertanya bahwa apa aja bentuk pengembangan perunggasan saat ini yang dapat memanfaatkan nilai? Nilai tambah, salah satunya tadi sudah di awal kita sampaikan ada kegiatan hilirisasi ya, untuk mengolah tidak hanya dari pasca panen tetapi untuk produksi dalam bentuk liquid, tepung telur dan sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang tadi dengan melalui gerakan merah putih itu salah satu untuk mendekatkan atau memotong rantai pasok, rantai tata niaga, sehingga ada rantai nilai yang itu bisa dinikmati oleh produsen sebagai peternak sebagai produsen dan tentu masyarakat sebagai konsumen. Nah, itu nilai-nilai yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah. Dan tidak kalah pentingnya juga kita masih menyinggung gerakan merah putih pengembangan ayam betelur, tentu adalah pendapatan yang diterima oleh para masyarakat kita atau penerima manfaat ya. Program ini kan baru bergulir di tahun 2025 ini. Begitu. Berarti memang kembali lagi untuk masyarakat dan juga peternak. Betul, iya, mereka harus tergabung di dalam kelompok. Nah, dengan diberikan bantuan 600 ekor satu kelompok, maka jumlah anggota kelompoknya katakanlah 15 orang ya, satu kelompok. Satu kelompok. Berarti satu anggota berapa? 40 ekor ya? 40 ekor. Kalau 40 ekor, kita asumsikan ini manfaat yang nyata dan langsung ketika memelihara dan sudah produksi gitu ya, maka dalam satu hari mereka yang biasanya tidak beli atau tidak konsumsi telur, maka secara langsung dia akan mengkonsumsi. Katakanlah anggota rumah tangganya 4. Berarti kan ada 4 butir. Kalau satu orangnya 1 butir per hari. Itu dari hasil pemeliharaan ayam betelur itu. Berarti otomatis menambah konsumsi dan meningkatkan gizi yang tidak kalah pentingnya. Meningkatkan gizi masyarakat kita asupan dari protein hewan. Protein hewani. Gitu. Oke, baik. Nah, Bapak ini ada juga nih Sobat Ternak. Tambahan panen selain produk daging dan juga telur yang melimpah ruah, contohnya bulu dari skut clock dan juga minyak ayam. Bagaimana mengondisikan proses produksi unggas termasuk inovasi pakan yang menentukan? Hasil ikutan selain dari main produk telur atau daging ketika sudah diafkir ayamnya, maka seperti bulu dan lainnya ini kan punya potensi untuk diolah, katakanlah bisa menjadi tepung bulu. Nah, itu juga akan berguna kemudian bisa dibuat kerajinan. Oh iya, kerajinan. Nah, ini sekali lagi memerlukan kreativitas. Dan kami yakinlah generasi tidak hanya milenial kan tapi sekarang ada Gen Z, ada Gen Z, ada Alpha. Gen Z, Alpha inilah yang menjadi tulang punggung agar mereka makin kreatif dan bisa masuk di level ini, memanfaatkan hasil ikutan yang melimpah ini. Kita berharap mereka-mereka lah yang nanti akan menjadi ujung tombak, bisa memanfaatkan tidak hanya dari sisi hasil utama, tetapi dari hasil ikutan tadi, sehingga lebih berdaya guna dan ada nilai tambah ya, tidak hanya sebagai waste, tidak hanya sebagai limbah. Begitu. Tapi bisa lebih kreatif lagi membuat sesuatu yang bermanfaat. Jangan-jangan itu kalau kita lihat sampah akhirnya menjadi berkah. Bisa jadi nilainya lebih mahal dibanding dengan telurnya atau ayamnya. Iya, betul. Tapi ada juga Pak, dari kayak bulu-bulu unggasnya itu bisa dijadiin tas atau jadi kemoceng. Oh iya, pasti. Iya kan, jadi memang lebih bermanfaat dan ada bernilai. bulu-bulu tertentu ya, bulu tertentu. Tapi secara umum kan semua bulu-bulu yang dari unggas ini
sangat bermanfaat Sangat untuk buat barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga atau oleh industri juga, kan gitu ya. Tinggal kita berharap para Gen Z dan generasi berikutnya itulah yang mereka lebih kreatif lagi dan juga agresif untuk mengasah kemampuannya ya Pak. Betul. Nah Pak, nih izin ya Pak, terakhir pertanyaannya, ada berapa jenis grade untuk produksi telur berkualitas? Sebenarnya kalau untuk grade ini tergantung dari preferensi. Katakanlah kita ada levelisasi di pasar gitu ya. Katakanlah modern market atau pasar tradisional. Nah, kalau modern market tentu mereka menghendaki grade-grade yang berdasarkan ukuran tidak hanya seragam, tapi mungkin dalam 1 kilonya pun itu akan berbeda tiap grade. Kalau kita melihat konversi jumlah butir dalam 1 kilo kan aneka rupa. Ya, ada yang bilang 16. Ya. Ada yang bilang 16. Nah, jangan-jangan itu nanti dibilang bahwa grade A atau grade 1 itu harus lebih dari 16, katakanlah 17 butir, berarti kan ukuran dan beratnya lebih kecil. Lalu berikutnya di grade B atau dan grade yang lain akan ada variasi. Sebenarnya tidak hanya dari ukuran dan jumlah butir dalam satuan berat ya, tetapi kita juga melihat mereka packagingnya itu juga akan menunjukkan grade. Ada mereka buatkan tidak hanya keseragaman tapi dari warna kerambang. Nah, kalau kita lihat yang umum kan, coklat pekat. Iya, coklat pekat. Iya, betul. Ada yang agak kurang gitu ya. Ada yang agak pudar gitu ya. Nah, itu variasi-variasi itu tentu memiliki nilai yang berbeda. Padahal semuanya sebenarnya sama. Sama-sama punya kuning, telur. Iya. Gitu kan. Yang membedakan adalah mutu. Jangan sampai terlalu lama penyimpanannya dalam suhu kamar. Tapi sebenarnya berapa lama Pak? Paling maksimal banget? Umum itu sebenarnya kurang dari 2 minggu sebenarnya. Dari 2 minggu. Kurang dari 2 minggu rekomendasi kita sebenarnya. Karena begitu sudah melewati, mulai encer. Oh, telurnya mulai kuning. Encer. Iya, tentu memang ada handling atau teknologi tertentu yang untuk bisa menyimpan lebih lama. Ya kan? Tidak hanya dari stabilitas suhu, tapi mungkin juga ada sirkulasi udara di dalam gudang-gudang itu. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai standarisasi, baik itu unit usahanya, kan kita lihat di Kesmafet itu ada higien sanitasi, ada NKV dan sebagainya gitu kan. Kemudian di produknya ada registrasi produk yang menjamin bahwa produk itu selain unit usahanya, kandangnya, gudangnya itu memenuhi standar higien sanitasi, tapi produknya itu juga dikawal memiliki sertifikat veteriner. Iya, gitu. Oke, baik Bapak, ini terakhir pesan untuk para peternak lokal agar terus bisa bertahan dan berkembang di tengah tantangan global saat ini. Boleh Bapak memberikan semangat untuk para peternak di Indonesia? Baik, selamat kepada para peternak kita dengan jerih payah teman-teman dari Bapak Ibu tentu sebagai peternak ayam betelur. Maka secara nasional dan secara perwilayahan masyarakat kita bisa menikmati keterjangkauan dari telur. Tidak sulit dan tidak susah kita mencari telur, dan kalau kita bandingkan dengan ayam saja ya, daging ayam, maka telur ini akan lebih mudah. Tidak hanya perolehan tetapi cara memasak. Bayangkan tinggal ceplok atau tinggal kita goreng atau dengan direbus, rebus, tidak ada effort yang lebih. Iya. Ya kan? Dengan bumbu yang sesuai dengan selera masing-masing, itu sudah bisa menjadi asupan protein tinggi yang tentu ini sangat berguna terutama bagi anak-anak kita, kemudian generasi kita yang bisa lebih terjaga imunitasnya karena asupan proteinnya
terjamin Terjamin. dari telur. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga sangat bermanfaat untuk sobat ternak semua. Dan jangan lupa untuk terus tonton live streaming di Channel PKH Live Jaga Ternak, karena setiap harinya kita akan membahas topik yang berbeda-beda dan juga memberikan manfaat untuk sobat ternak semua. Terima kasih sobat ternak semua yang sudah hadir di live streaming. Jangan bosan-bosan untuk nonton live streaming di Channel PKH dari Senin hingga Jumat di pukul 10 pagi. Terima kasih sobat ternak semua. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Ibu. Atas waktunya. Baik. Jangan bosan-bosan untuk memberikan Tentu. informasi ke sobat Kita ternak harus semua. selalu berikan motivasi dan semangat, tidak hanya jaga ternak kita, tapi juga terus jaga produktivitas kita. Produktivitas dari ternak juga produktivitas dari masyarakat kita sendiri. Ya, betul sekali. Terima kasih Bapak. Saya izin matikan live-nya ya. Baik. Bye-bye sobat ternak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.